aku coba jelasin secara singkat ya terkait bagaimana perhitungan secara manualnya, baru kita ke R-nya gitu. Mungkin biar teman-teman juga lebih paham gitu untuk algoritma dari inferensia vektor rata-rata ini. Nah, mungkin untuk bahan praktikumnya, di sini teman-teman bisa download di Google Drive. Di situ udah ada lengkap, udah ada materi, kode R-nya, dan juga datanya juga. Nah, sembari teman-teman download dan coba sintaknya, di sini aku coba jelasin dulu ya terkait materi dari inferensia vektor rata-rata ini. Oke, buat share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, Kang. Oke, kita masuk ke materinya dulu ya. Jadi di sini ada, nanti coba aku jelasin dari modul praktikum sama satu lagi dari buku Johnson gitu. Nah, di sini untuk inferensia vektor rata-rata itu, jadi sebenarnya ini konsepnya sama seperti yang udah teman-teman pelajari di statistika parametrik, di mana kalau misalnya bisa dibaca di sini, kalau di metode statistika parametrik kita telah mengenal uji hipotesis untuk rata-rata suatu populasi atau bahkan uji kesamaan dua rata-rata, baik itu dari dua populasi atau berpasangan. Nah, jadi konsepnya itu sama kurang lebih untuk inferensia vektor rata-rata ini, cuman bedanya ini kita coba aplikasikan kepada data multivariat gitu. Nah, di sini untuk akan ada dua chapter. Yang pertama itu akan ada uji hipotesis. Untuk uji hipotesis ini kita pakai uji T-hoteling dan akan ada ini juga terkait confidence dari rata-rata yang sudah kita dapat gitu. Nah, di sini coba aku jelasin terkait uji hipotesis dulu. Nah, di sini untuk analisisnya kita menggunakan uji statistik, yaitu adalah T-hoteling. Di mana untuk T-hoteling ini algoritmanya yang pertama kita menentukan hipotesis nol dan juga hipotesis alternatifnya. Di sini mungkin teman-teman udah nggak asing ya terkait hipotesis ini, hipotesis nol dan hipotesis negatif. Di mana untuk isi dari hipotesis itu adalah untuk H0-nya itu mu sama dengan mu0, dan untuk hipotesis alternatifnya adalah mu sama dengan mu1, mu sama dengan mu tidak sama dengan mu0. Di mana mu ini itu maksudnya itu kan kita tahu kalau misalnya mu itu adalah rata-rata dari suatu populasi. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari T-hoteling ini, untuk uji ini tuh buat nilai mu ini nih, mu populasi ini kita itu tidak tahu ya, yaitu nilainya berapa, tetapi biasanya nilai itu tuh didapatkan dari asumsi dari peneliti sama berdasarkan penelitian sebelumnya gitu. Nah, gitu. Jadi nanti nilai ini tuh kita nggak ada di soal ataupun nggak ada di datanya, tapi nilai ini tuh didapat dari asumsi kita sebagai seorang peneliti atau dari penelitian sebelumnya gitu. Nah, di sini untuk selanjutnya akan ada ini, menentukan taraf signifikan. Ini seperti biasa, kita pakainya 5%. Lalu di sini kita ada statistik ujinya. Untuk statistik uji dari T-hoteling ini bisa teman-teman lihat di sini ada X-bar. X-bar ini merupakan vektor rata-rata sampel gitu. Nah, terusnya di sini ada mu0 tadi vektor rata-rata populasi. Lalu di sini ada S itu adalah matriks varians covariance sampel, dan di sini N itu adalah jumlah dari banyaknya observasi. Nah, mungkin di sini teman-teman agak bingung ya antara X-bar sama mu0 ini bedanya tuh apa. Jadi ini coba aku jelasin. Nanti untuk data yang kita gunakan itu adalah data sampel ya. Jadi dari data sampel itu kita coba rata-ratain per variabelnya. Jadi variabel 1 variabel rata-ratanya apa, variabel 2 itu rata-ratanya apa. Nah, itu nanti maksudnya ke ini nih, vektor rata-rata sampel. Sedangkan mu0 ini yang sudah aku singgung juga bahwa dia itu vektor rata-rata dari populasi, di mana nilai ini tuh kita nggak ketahui, tapi nilai ini tuh timbul dari asumsi kita atau dari penelitian sebelumnya, kayak gitu. Nah, untuk kriteria ujinya setelah kita dapat nilai T-hotelingnya, nanti kita untuk untuk titik kritisnya itu kita bisa pakai ini nih, pakai rumus ini, di mana N ini pakai rumus ini kita pakai distribusi F, di mana untuk distribusi F ini kita tambahin lagi nih, ada sedikit formula tambahan di mana N-nya itu adalah jumlah observasinya, sedangkan P-nya itu adalah banyak variabel yang kita gunakan, kayak gitu. Setelah kita udah selesai, nanti akan ada hasilnya, H0 ditolak atau diterima, lalu menentukan keputusan dan membuat kesimpulan. Nah, mungkin ada yang masih bingung terkait ini yang untuk uji hipotesis T-hoteling, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Kalau masih ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang mau dijelasin ulang, boleh.
Atau udah cukup? Aku tunggu sampai 4.26 ya, mungkin masih ada yang mau ditanyain. Oke, karena nggak ada lagi pertanyaan, maka aku anggap teman-teman jelas ya. Nah, itu kan tadi buat algoritma ini ya. Kita sekarang lanjut ke confidence interval. Nah, untuk estimasi interval ini, jadi itu dia adalah pendugaan karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel. Dengan kata lain, kita bisa menaksir parameter suatu data dengan sampel yang dimiliki. Nah, ini ada rumusnya, teman-teman bisa lihat langsung aja di sini. Nah, nanti kalau misalnya nilai vektornya itu ada di dalam sini, nilai rata-ratanya itu nanti ada di dalam sini, maka bisa dibilang kalau misalnya diterima nih H0-nya, nanti kalau misalnya diterima dan dia itu merupakan populasi, rata-rata populasinya, dan dia ada di dalam confidence interval ini, berarti hal yang sudah dilakukan teman-teman udah benar gitu. Kayak gitu. Itu sih paling kalau confidence interval gitu aja. Kita lanjut paling ya untuk ini. Kita lanjut ke buku Johnson-nya aja biar lebih jelas buat perhitungan manualnya. Nah, di sini. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa lebih perdalam lagi ya. Aku mau coba jelasnya secara singkat dulu. Sebelumnya suara aku jelas nggak? Aman nggak suara? Oh, ya. Oke, takut nanti nggak kedengeran. Nah, di sini untuk aku coba untuk yang confident interval tadi aman, pokoknya intinya gitu aja ya. Confident interval kalau misalnya nilai rata-rata kita ada di dalam confident interval itu berarti hal yang sudah kita lakukan itu udah benar gitu, kayak gitu paling. Kalau misalnya emang ternyata rata-ratanya tuh nggak ada di dalam confident interval itu perlu dipertanyakan gitu apakah sudah benar perhitungannya atau enggak gitu. Itu paling kalau confident interval. Tapi yang paling penting di sini kita tuh uji T-Hotelingnya itu apakah diterima atau ditolak gitu. Nah, di sini aku coba jelasin terkait perhitungan manualnya. Nah, di sini contohnya secara singkat di sini ada matriks di mana matriks ini observasinya ada 3 dan di sini ada 2 variabel nih. Ini variabelnya itu ada variabel yang ini nih, variabel 1, ini variabel 2 dan ini observasinya itu ada 3, 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, di sini kita udah ada nih nilai mu nolnya diketahui pada soal 9 sama 5. Jadi untuk vektor rata-rata populasi untuk variabel 1 itu 9 sama rata-rata populasi dari variabel 2 itu ada 9, ada 5. Nah, ini tuh jadi tuh ceritanya ini tuh adalah sampelnya itu data sampel bukan data populasi kayak gitu. Nah, ini kenapa coba aku jelasin ke teman-teman terkait perhitungan manualnya, soalnya terkadang Bu Titi itu memberikan soal baik kuis atau UTS tuh enggak yang data kita langsung analisis, tapi terkadang ada soal yang tipenya kayak gini gitu. Nah, ini coba aku jelasin. Nah, langkah pertama kita mencari nilai X bar dari masing-masing variabel dulu nih. Nah, di sini kita coba dirata-ratain, nanti ini dibagi 3, nanti dapat hasil rata-rata untuk sampel variabel 1 itu 8, sedangkan rata-rata untuk sampel variabel kedua itu adalah 6. Nah, di sini dapat kita vektor rata-ratanya. Nah, setelah udah dapat vektor rata-ratanya, kita mencari matriks varians covariance-nya. Nah, di sini untuk matriks varians 1, ini cara mendapatkan nilainya itu, jadi di sini kan untuk variabel 1 itu kan 8. Nah, nanti setiap nilai observasi di variabel 1 itu kita kurang 8, terus kita kuadratin. Jadi di sini ada 6 dikurang 8 kuadrat, terusnya 10 dikurang 8 kuadrat, sama 8 dikurang 6 kuadrat, dijumlah terus dibagi 2. Kenapa 2? Karena di sini untuk banyak variabelnya itu ada 2. Nah, lalu di sini untuk yang matriks, untuk yang bagian
covariance-nya dia itu jadi tuh dia setiap nilai ini kita kurang, jadi kayak gini nih, kayak ini nih untuk ini 6 dikurang 8 dikali 9 dikurang 6. Terus nanti yang observasi kedua 10 dikurang 8 dikali 6 dikurang 6. Kayak gitu. Untuk observasi ketiga 8 dikurang 8 dikali 3 dikurang 6. Nanti dikalikan terus jadi jumlah dibagi 2 nanti dapat hasilnya itu minus 3. Lalu untuk matriks untuk varians dari variabel kedua itu sama kayak tadi yang pertama itu 9 dikurang 6 sama rata-ratanya, terusnya 6 dikurang 6 sama 3 dikurang 6 kuadrat. Nanti dapat hasilnya 9. Kayak gitu. Nah, di sini jelas kan nih buat perhitungannya. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum lanjut? Oke, udah paham ya berarti. Nah, di sini udah. Nanti tinggal kita susun deh ke matriks varians covariance, di mana di sini nanti 4-nya ditaruh di sebelah sini, minus 3-nya di sebelah sini sampai sini, sama yang terakhir untuk vektor untuk yang ini nih S22-nya ditaruh sini. Nah, dapat di sini matriks varians covariance. Udah dapat matriks varians covariance, kita cari nilai S inverse-nya gitu. Nanti dapat pakai ini mah pakai inverse matriks biasa aja. Sini, nah udah setelah udah dapat sampai sini nanti kita masukin ke rumus T-Hotelingnya. Kayak gini bentar. Nah, di sini udah dapat kan, di sini kita dapat nilai ininya, X barnya udah ada, min nolnya juga ada, matriks varians covariance-nya udah ada, jadi tinggal kita hitung aja ke dalam sini. Nanti dapat nilai dari T-Hotelingnya itu 79 gitu. Nah, ini juga nih nanti tinggal cari aja nih yang tadi kan ini buat apa ya, buat titik kritisnya itu kita cari pakai rumus N min P tadi. N-nya itu kan tadi observasinya jumlahnya ada 3, sama untuk P-nya itu kan tadi untuk banyak variabelnya itu ada 2. Nanti dapat nilainya udah. Itu untuk perhitungan manual. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita lanjut ke R-nya? Aku tunggu 10 detik. Oke, nggak ada yang mau ditanyain. Berarti kita lanjut ke R-nya langsung ya. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa langsung download R-nya. Download R-nya, download sintaksnya, terus kita coba bareng-bareng. Kalau misalnya nanti ada yang error, boleh disampaikan aja biar kita coba lihat sama-sama untuk solusinya. Nah, di sini yang pertama kita harus install dulu package-nya kalau misalnya belum ada, ini DevTools, sama satu lagi itu package resample. Nah, ini bisa diinstal dulu aja. Di sini coba aku running dulu. Bentar, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita running untuk datanya. Oke, bentar nih error dikit. Bentar. Bentar. Bentar ya, aku coba lihat dulu sintaksnya. Oke, bentar ya teman-teman, ditunggu error di aku.
Oke, kita lanjut. Kita coba pakai yang ini. Nanti buat sintaks yang udah benernya bakal aku ini lagi ya, aku upload ulang. Nah, ini paling tadi salahnya di sebelah sini aja. Mungkin teman-teman kalau error juga bisa diganti aja bagian ini jadi file choose. Kayak gini. Nah, udah. Kita coba lihat datanya. Untuk data ini tuh terkait data curah hujan sama data curah hujan sama apa sih hari hujan variabelnya deh pokoknya itu deh. Curah hujan sama hari hujan. Terus kita coba attach datanya dan di sini kita ganti nama kolomnya pakai sintaks ini. Oke, udah. Nah, di sini kita buat data frame, di mana data frame-nya ini tuh kan kalau tadi ada variabel ininya, provinsinya. Nah, sekarang kita ubah variabelnya jadi sisa variabel curah hujan sama hari hujan aja. Di sini sama yang kayak langkah pertama kan tadi yang di sini nih, teman-teman bisa lihat di buku Johnson ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari rata-rata dari setiap variabel. Nah, di sini juga nih, untuk sintaksnya bisa dilihat di sini. Nah, di sini dapat nilai X-bar-nya, kita coba lihat. Oh, bentar. Nah, di sini bisa dilihat untuk rata-rata dari variabel hujan itu 1.871, sekian dan untuk hari hujan itu dia 144, sekian. Nah, udah dapat. Nah, sekarang kita coba cari ini untuk mu dugaannya itu. Jadi kan yang tadi aku bilang kalau mu ini tuh kita berdasarkan asumsi kita sebagai seorang peneliti atau berdasarkan penelitian sebelumnya. Di sini kita coba asumsikan bahwa mu satunya itu 2000 dan mu 2-nya itu adalah 141 gitu. Nah, udah. Terus sekarang kita cari untuk standar deviasinya. Untuk standar deviasinya itu pakai COV, pakai sintaks COV DF, nanti dapat nilai S-nya. Nah, di sini. Lalu kita masuk ke T-hotelingnya. Kita masuk ke T-hotelingnya. Kita tinggal run aja di sini. Nanti dapat nilai T2-nya itu 4,3 sekian. Nah, di sini kita cari F-stat-nya. Tadi kan kita buat titik kritisnya itu kita kan pakai distribusi F sama beberapa formulasi. Nah, di sini kita coba masukin F-stat-nya. Nanti untuk kritikalnya itu kita kaliin sama yang tadi tuh yang N sama P-nya tuh. Tinggal kita masukin aja, nanti dapat kritikal ininya sebesar 6,79. Nah, di sini kita lihat hasilnya itu adalah H0-nya itu ditolak gitu. H0-nya itu diterima. Nah, kalau misalnya H0-nya diterima, maka dapat disimpulkan bahwa vektor rata-rata dari populasi itu merupakan vektor yang sebenarnya gitu. Jadi tadi kan kita bilang kalau misalnya dugaan kita itu mu-nya itu untuk variabel pertama yang curah hujan itu dia itu punya rata-rata populasi 2000 sama yang variabel hari hujan itu punya rata-rata populasinya itu sebesar 141. Nah, karena di sini hanya diterima, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata tersebut benar secara populasinya gitu. Nah, di situ nanti di sini ada juga nih package-nya untuk di sini ini bisa langsung masukin aja buat ini. Jadi nggak usah, ini kan perhitungan manual nih. Di sini ada sintaks langsungnya. Teman-teman tinggal masukin aja datanya nih, data variabelnya, variabel tadi kan variabel curah hujan sama hari hujan, sama dimasukin ke mu pendugaannya, sama tesnya itu tes G. Nah, kayak gitu. Nanti dapat hasilnya sama kayak gitu. Nah, udah buat ininya, buat perhitungannya. Nah, terusnya tinggal kita coba untuk confident intervalnya. Jadi ini tinggal run aja buat ininya, nanti dapat nilai confident intervalnya untuk curah hujan itu sekian sama sekian. Nah, di sini kan bisa teman-teman lihat ya, tadi kan kita tuh pendugaannya tuh udah benar nih T-hoteling, pengujiannya H0-nya diterima untuk rata-rata 2000, rata-rata populasi 2000 pada variabel curah hujan. Nah, di sini nilai 2000 itu berada di confident intervalnya, maka udah benar tuh nilainya. Nah, dan yang hari hujan juga sama, dia itu tadi 144, 141 ya tadi kalau nggak salah 141. Nah, di sini kan 141 ada di dalam interval ini, maka hal itu juga udah benar gitu. Nah, di sini juga ada dalam bentuk functionnya. Kalau misalnya teman-teman mau nyari interval, confident interval,
Jadi ini fungsinya tinggal kita running aja, nanti tinggal masukin nilai datanya. Kayak gitu. Nanti dapat juga confidence intervalnya. Nah, buat yang function ini tuh lebih baik kalau misalnya teman-teman lagi kuis gitu. Sedangkan kalau misalnya untuk buat laporan jangan pakai ini, mending pakai yang ini aja, yang perhitungan manual kayak gitu. Soalnya terkadang Bu Titi itu tuh kalau misalnya untuk laporan itu lebih suka atau lebih walaupun pakai R tuh tetap ada perhitungan manualnya gitu. Jadi nggak langsung apa namanya nggak langsung sintaks kayak gini nih. Bu Titi lebih suka biasanya kayak ditanya mana hasilnya untuk matris varians covariance kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak terkait materi inferensia vektor rata-rata ini? Aku tunggu mungkin 1 menit ya. Atau mungkin buat yang ada yang error nggak sintaksnya? Aku coba tanya satu-satu deh. Buat Areta, ada nggak Areta? Halo Areta. Ada, Kang. Gimana? Sintaksnya ada yang error nggak? Aku baru install package. Ini lagi dicoba soalnya tadi ada yang error tapi udah aku atasin, udah bisa. Oke, kalau gitu. Tapi buat materinya ngerti nggak? Paham. Yang benar. Bener. Paling nanti kalau ada yang bingung nanya lagi, Oke, kalau gitu. Kang. Oke. Lanjut ke siapa ya? Ke Noval. Noval, mana Noval? Pal. Kang. Oke, gimana Pal? Aku belum nyoba R-nya Kang. Soalnya aku lagi kayak nge-record gitu di sini Kang. Tapi nanti aku coba kalau ada yang Oke. Terus buat materinya ngerti nggak? Ya ngerti Kang, lumayan. Nanti aku tanya. Oke. Kan di-record juga. Iya. Oke, makasih Nopal. Lanjut ke Rivaldi deh. Rivaldi, halo. Halo Kang. Rivaldi gimana sintaksnya? Bisa nggak? Aku belum nyobain sintaksnya Kang, lagi pakai HP dulu. Jadi terus buat lihat materinya. Terus buat materinya gimana? Materinya aman. Kang. Oke, buat siapa lagi ya? Buat Ashila gimana Ashila? Udah nyoba kan, tapi yang resample-nya nggak bisa nggak bisa diinstal. Nggak bisa ya? Nggak bisanya gimana tuh? Error kayak minggu lalu gitu. Coba install package-nya nggak bisa ya? Pakai yang manual nggak bisa, pakai syntax install package juga nggak bisa. Kamu nyobanya itu di RStudio atau Argui? Di RStudio. Coba nanti buat install package-nya coba di Argui dulu deh. Gitu paling. Kalau emang nggak bisa juga nanti PC ke aku aja ya. Oke, makasih Kak. Disa gimana Disa? Kalau Kang, aku udah nyoba juga aman Kang. Tadi yang di awal yang Kang error, diganti choose file juga udah jadi aman. Sampai bawah aman. Oke. Terus buat materinya paham nggak? Aman Kang, paham. Oke, kalau gitu. Oke, mungkin aku tunggu lagi ya buat teman-teman kalau misalnya masih ada pertanyaan. Oke, kalau udah aman mungkin boleh kasih reaction-nya atau komen aja.
Oke. Oke, teman-teman, karena sebenarnya tuh kalau dari kita tuh Aslep ya, nggak mau banyak-banyak ngasih tugas. Cuman apa ya, tuntutan dari Bu Titi juga kalau misalnya emang harus ada tugas nih. Nah, sekarang buat praktikum kali ini ada tugas gitu. Tugasnya ini berkelompok. Boleh teman-teman satu kelompok itu maksimal 3 orang. Kalau misalnya emang itu bisa 2 orang. Tapi jangan sendiri sih, kalau bisa ada teman yang penting 3 orang. Nah, buat tugasnya ini bisa teman-teman cari data dulu, cari data multivariat, terus teman-teman buat inferensi vektor rata-rata gitu. Pakai data, boleh data dari mana aja ambilnya, terus dibuat ke sintaksnya, dicobain, terus kayak biasa aja deh gitu. Cari data, terus lakukan uji hipotesis T-Hoteling sama ini confidence intervalnya, kayak gitu. Nah, gimana? Ada yang mau ditanyain nggak buat tugasnya? Deadline-nya seperti biasa, mau tak kapan nih deadline-nya? Seminggu? Atau seminggu aja kali ya, minggu depan sebelum praktikum. Soalnya kan berkelompok juga ini. Oke, karena udah jelas, mungkin kalau misalnya emang ada yang mau ditanya lagi terkait tugas ataupun terkait praktikum hari ini, boleh ditanyain aja ke aku. Karena udah cukup juga, mungkin aku udahi dulu ya buat praktikum hari ini. Seperti biasa teman-teman, karena tadi kita awali dengan doa, marilah kita akhiri juga dengan doa. Berdoa, tenang, mulai. Berdoa dilanjutkan di lain waktu. Mungkin praktikum untuk hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lift teman-teman.